Shalom Bapak Ibu semua yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Hari ini Kamis 26 Maret 2026. Renungan kita berjudul Kasih yang Memberi Nyawa. Firman Tuhan kami ambil dari Injil Yohanes 15 ayatnya yang ke-13. Demikian bunyi firman Tuhan. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Pada masa Perang Dunia Kedua, Maximilian Kolbe adalah seorang imam Katolik asal Polandia yang dikenal karena karya pelayanannya, penerbitan media rohani, dan dedikasinya kepada orang miskin. Ketika Nazi menduduki Polandia, ia ditangkap karena menampung pengungsi, termasuk 2.000 orang Yahudi di biaranya. Tahun 1941, Maximilian dibawa ke kamp konsentrasi Auschwitz, salah satu tempat paling mengerikan di bumi. Kehidupan di sana penuh penderitaan, kelaparan, kerja paksa, dan kematian yang kejam. Suatu hari, seorang tahanan berhasil melarikan diri. Sesuai peraturan kamp, sebagai hukuman, Nazi akan memilih 10 tahanan secara acak untuk dikurung di bunker kelaparan hingga mati. Para tahanan yang terpilih berdiri gemetar, dan salah satu dari mereka adalah seorang pria bernama Franciszek Gajowniczek, seorang tentara Polandia. Ketika dipanggil, ia menangis. "Oh istriku, anak-anakku." Tangisan itu menusuk hati Maximilian. Dan tanpa ragu, Maximilian melangkah maju ke hadapan komandan kamp dan berkata, "Saya ingin menggantikan dia. Dia punya istri dan anak-anak. Saya seorang imam. Saya tidak punya keluarga." Permintaan itu jarang, bahkan hampir mustahil diterima. Namun entah mengapa komandan mengizinkannya. Gajowniczek kembali ke barisan dan Maximilian masuk ke sel kematian bersama 9 orang lainnya. Di bunker kelaparan, biasanya para tahanan menjerit, memohon air, atau kehilangan kewarasan. Tetapi kesaksian para penjaga berkata, sel itu berbeda. Suara doa, nyanyian, dan penghiburan terdengar dari dalam. Maximilian menguatkan sesama tahanan hingga satu demi satu meninggal. Setelah 2 minggu tanpa makanan dan air, hanya Maximilian yang masih hidup. Pada tanggal 14 Agustus 1941, ia disuntik fenol untuk mempercepat kematiannya. Ia wafat dengan wajah damai. Franciszek Gajowniczek yang diselamatkan Kolbe hidup hingga usia 93 tahun. Sering menceritakan kisah pengorbanan ini di berbagai negara. Ia berkata, "Seorang imam Katolik menyelamatkan nyawaku. Saya tidak pernah melupakan dia." Pengorbanan Maximilian hanyalah bayangan dari kasih terbesar yang pernah dinyatakan di dunia, yaitu kasih Yesus. Seperti Maximilian yang rela menggantikan orang lain menghadapi kematian, Yesus dengan sukarela menyerahkan nyawanya di kayu salib untuk menebus dosa seluruh umat manusia. Firman Tuhan berkata, tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Melalui kematiannya, Yesus membuka jalan keselamatan dan pengharapan bagi siapa saja yang percaya kepadanya. Kisah Maximilian mengingatkan kita untuk meneladani kasih Kristus yang rela berkorban, bahkan ketika hal itu berarti harus kehilangan kenyamanan atau hidup kita sendiri. Kiranya kita pun terdorong untuk mengasihi sesama
dengan kasih yang nyata dan berani, seperti yang telah Kristus teladankan bagi kita. Kata-kata bijak hari ini, karena kasih dan pengorbanan Yesus, maka kita diselamatkan. Sudah selayaknya kita bersyukur dan melayani Dia. Bapak Ibu, mari kita berdoa mengakhiri renungan kita hari ini. Bapa, aku mengucapkan terima kasih untuk kasih-Mu yang telah menyelamatkan aku. Itu adalah anugerah terbesar bagiku. Dalam nama Tuhan Yesus, aku berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu yang baru bergabung dengan channel YouTube Renungan Mana Sorgawi ini. Silakan subscribe agar Bapak Ibu dapat memperoleh renungan kami setiap harinya. Selamat berkarya, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Haleluya, amin.